Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Muradi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya, berasal dari SD Negeri 26. Pada kesempatan ini, saya membuat sebuah video aksi nyata tentang diseminasi modul 1-4 budaya positif. Video aksi nyata ini diikuti oleh seluruh guru SD Negeri 26 dan juga dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 26 yaitu Ibu Yusriana SPD. Saya juga memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Mahrizal SPD dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Aulia Muradi SPD, serta pengajar praktek saya Ibu Eri Zahraini SPD. Selamat menyaksikan dan salam bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berada di ruangan yang sederhana ini sehingga kita dapat melaksanakan acara kita hari ini. Salawat beriring salam adalah sama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kata-kata sambutan saya kepada Ibu Kepala SDN 26 yang saya hormati dan juga kepada dewan-dewan guru yang telah hadir pada hari ini. Saya sebagai moderator hari ini yang bernama Aidar akan membawakan acara kita pada hari ini. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 26 yaitu Ibu Yusriana. Kepada Ibu Sri Yusriana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur tak bosan-bosan kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari, yang mana pada hari ini ada sedikit acara untuk diseminasi pengibasan budaya positif dari salah seorang calon guru penggerak di SD Negeri 26. Selawat berkirim salam juga tak lupa kita sambung-sambungkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang dan yang terasa saat ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 26 yang telah berhadir di ruangan ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi program pengibasan dari guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Jadi sekolah kita salah satunya ada seorang yang menjadi calon guru penggerak dan sekarang dalam mengikuti pelatihan, dan juga sekolah kita akan melaksanakan sekolah penggerak di tahun 2023 ini. Jadi alangkah sinkron antara CGP-nya ada di sini dan sekolah penggeraknya di sini. Jadi CGP-nya tidak harus bersusah payah karena sudah sinkron dengan sekolahnya. Jadi di sini calon guru penggerak ini akan mengimbaskan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita untuk kita mendidik, membimbing dan melatih anak-anak kita supaya menjadi peserta didik atau menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2023 ini kita mulai melakukan
melaksanakan program sekolah penggerak. Dan sampai saat ini baru masih sebatas penguploadan berkas surat kesehatan dari kepala sekolah. Mungkin setelah ini nanti ada instruksi-instruksi lain yang harus kita ikuti, di mana itu guru kelas 1 dan guru kelas 4 sepertinya menjadi prioritas untuk dilatih di tahap 1 ini. Jadi nanti kita yang berhubungan dengan pelatihan harus sering kita ikuti. Jangan sampai kita buta sekali masalah IKN, implementasi kurikulum merdeka, karena sekolah penggerak itu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, walaupun nanti jalurnya beda-beda, ada yang mandiri berbagi dan sebagainya, ada 3 tahapan. Kemudian bagi guru-guru yang mengikuti pelatihan, baik itu di kabupaten ataupun webinar ataupun di provinsi, untuk kedepannya ini harus bisa mengimbaskan sama teman-temannya, berbagilah, istilahnya guru berbagi. Jadi berbagi kepada teman-temannya apa yang dia dapat di pelatihan. Seperti yang kemarin itu Ibu Yusmalita ikut pelatihan mengenai IKN di kabupaten dan sudah diimbaskan kepada kita di sini. Ibu Nelly Elkagarini ada mengikuti sekolah inklusif. Nah, itu juga harus diimbaskan kepada kita. Karena sekolah kita bukan sekolah inklusif, tapi ada dipercaya untuk membimbing anak-anak yang inklusif yang berkebutuhan khusus. Jadi dia terintegrasi di sini. Jadi kita semua walaupun kita tidak dilatih, tapi kita harus tahu, paling tidak harus tahu bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang masing-masing beda karakternya. Jangan kita samakan. Lebih-lebih kurikulum merdeka belajar. Itu kalau menurut prosedurnya kita memang harus melakukan pembelajaran bagaimana anak senang. Jangan dipaksakan. Buaya di sungai disuruh terbang, ataupun burung disuruh berenang, tak akan bisa. Jadi ikuti seperti bagaimana anak kita sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kemudian selanjutnya tadi juga kita sudah mendaftar tentang webinar tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Nanti dilaksanakan pada hari Senin. Nah, jadi kita sama-sama mengikutinya di sekolah sekitar pukul 3 atau jam 15 WIB. Sama-sama mengikuti di sekolah. Paling tidak kita sebelum kita dilatih, kita sudah tahulah sedikit, sudah paham sedikit. Jangan buta sekali kita tentang kurikulum merdeka. Lebih-lebih kita sudah terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa yang Bapak Aulia sampaikan nanti dan dapat kita terapkan ataupun kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita di sekolah ini, supaya anak-anak kita di sini berubah dalam arti akhlaknya berubah, memiliki budaya yang positif, memiliki karakter yang baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yusriana yang telah menyampaikan sepatah katanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan langsung, yaitu desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Aulia. Kepada Bapak Aulia kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita semua kesehatan, umur panjang, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu implementasi budaya positif. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita persilahkan Bapak Tuan Alam
yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan adab, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Denom yang sangat saya hormati. Kemudian rekan-rekan sesama praktisi pendidikan, guru-guru hebat SD Negeri 2 Denom yang sudah hadir pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya akan mengimplementasikan sebuah materi. Materi ini saya ikuti lebih kurang hampir 1 minggu. Nah, pada hari ini kita upayakan materi ini dapat kita simak bersama. Saya di sini berbagi, bukanlah saya ini sudah luar biasa. Saya masih belajar untuk terus berubah. Walaupun seperti yang disampaikan Ibu Yusrana tadi, saya merupakan salah satu calon, bukan guru penggerak, masih calon guru penggerak. Bergerak untuk perubahan dan perbaikan, terutama bagi saya sendiri, dan yang lebih pentingnya dapat saya imbaskan hal-hal yang baik dan positif kepada rekan-rekan sesama praktisi pendidikan, terutama sekali warga sekolah SD Negeri 2 Denom. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau kita berbicara budaya positif, tentu saja yang terpikir di kepala kita ini adalah hal yang baik, budaya yang baik, penerapan yang baik, itu sudah pasti positif. Budaya, kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama di mana konsep-konsep budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama sekali kita akan belajar mengenai perubahan paradigma. Paradigma ini kebiasaan kita. Kemudian disiplin positif. Bagaimana apa sih disiplin positif itu? Bagaimana kita menegakkan disiplin positif itu? Ini akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian nanti ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia ingin melakukan sesuatu itu? Tentu ada motivasinya. Kemudian kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia, sama semua kita, anak-anak maupun kita, ini kebutuhan dasar kita. Sehingga bila ada yang kurang di situ, nanti itulah penyebab kenapa kita melakukan hal-hal yang negatif di luar daripada positif. Kemudian posisi kontrol, ini posisi kita Bapak Ibu. Di manakah letak kita nantinya? Apakah saya berada di posisi A, B, dan C? Nanti akan terjawab sendirilah hati masing-masing setelah melihat materi ini. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan ingin kita capai pada hari ini. Yang poin yang terakhir itu, inilah yang kita akan coba terapkan di sekolah kita. Apalagi sekolah kita merupakan sekolah penggerak satu-satunya di Kecamatan Denom dan Kecamatan Pasiraya. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita. Di balik sebuah prestasi, ada tanggung jawab yang besar di situ Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang seperti ini, pelatihan seperti ini akan Ibu alami selama di sini, selama 4 tahun kita program bergerak. Ini hal yang biasa. Maka dimulailah dari hari ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang baik seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kita ilmu yang ada sama saya sedikit harus saya imbaskan, harus saya share, harus saya bagikan kepada teman-teman supaya ilmu jangan hanya tersimpan sama saya. Nanti terkesannya cuma 1 orang yang bisa. Program pemerintah pemerataan pendidikan, bukan hanya siswa, juga gurunya harus mempunyai sumber daya manusia yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung ke poin yang pertama, perubahan paradigma. Ini kita di sini coba merenungi saja, bagaimana suasana atau pengalaman kita menyelesaikan sebuah konflik antar siswa. Bagaimana cara kita selama ini? Kemudian bagaimana guru menyelesaikan persoalan tersebut. Ini pasti sudah terekam di kepala kita langkah-langkah yang
yang sudah kita lakukan, langkah-langkah yang sudah kita buat, ini pasti sudah terekam. Saya seperti ini menyelesaikan masalah. Nah, hari ini apakah langkah kita sudah tepat atau tidak? Ini akan terjawab nanti sampai selesai materi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan salah satu tujuan kita akan merubah paradigma yang barangkali yang selama ini bukan tidak bagus, yang masih kurang bagus. Kita coba intensifkannya lagi supaya lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, disiplin positif ini menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa disiplin itu ada, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya disiplin ini bukan keterpaksaan, bukan karena takut, bukan karena terpaksa dia melakukan disiplin, tapi kemerdekaan, merdeka, merasa senang dia menerapkan disiplin tersebut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap dan Merdeka. Ini cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Bapak Ibu sekalian, disiplin. Barangkali kalau kita berbicara disiplin, otomatis di kepala kita itu disiplin adalah sebuah peraturan yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan. Nah, ini pemahaman kita selama ini. Nah, makna sebenarnya disiplin pada konteks positif, artinya konteks yang baik, adalah disiplin diri, di mana seseorang mempelajari bagaimana caranya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang ia hargai agar mencapai tujuan mulia yang dia inginkan. Maknanya, ketika dia melaksanakan disiplin itu, dia harus merdeka. Artinya bukan terpaksa, bukan karena keterpaksaan dia melaksanakan kegiatan tersebut, tapi karena memang keinginan dirinya. Inilah yang dikatakan makna disiplin yang sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Ini maksudnya bukan karena orang lain. Ekstrinsi itu karena pengaruh luar. Tapi kenapa dia datang ke sekolah tepat waktu? Itu memang kesadaran sendiri. Nah, bagaimana upaya kita menanamkan dia sadar dengan peraturan tersebut? Nah, ini akan kita pelajari pada langkah-langkah selanjutnya. Tujuannya apa? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Mengacu pada nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang sendiri berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Inilah yang kita harapkan anak-anak di sekolah kita ini mempunyai profil belajar Pancasila. Ini tujuan kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang disepakati bersama. Seperti yang kita ketahui, sekolah kita, saya yakin sekali di setiap sekolah itu sudah pasti ada peraturannya. Bahkan di setiap kelas sudah ada peraturannya masing-masing peraturan kelas. Pertanyaannya, apakah anak-anak tahu dengan peraturan sekolah tersebut? Apakah pernah kita mengimplementasikan, pernah memberitahukan kepada anak-anak bahwa peraturan kelas tersebut ada? Kalau ada, pertanyaannya selanjutnya, kalau sudah ada disepakati, sudah pernah dibahaskan, apakah kesempatan kelas, ini kelas ya, kalau tata tertib sekolah sudah pasti sekolah yang buat kelas. Apakah kesempatan kelas itu kita buat sendiri sesuai dengan keinginan guru atau disepakati bersama siswa? Maka bila itu tidak kita lakukan, maka hal-hal yang negatif yang terjadi. Mereka tidak merasa bahwa peraturan itu peraturan yang dibuat bersama, atau barangkali tidak pernah kita beritahu, atau tidak pernah kita imbaskan, atau tidak pernah kita perdengarkan bahwa peraturan kita kelas kita misalnya tidak boleh membawa perhiasan misalnya.
ada peraturan tertempel di situ, tapi anak-anak nggak pernah membaca, nggak pernah melihat. Nah, caranya adalah kita harus membuat peraturan tersebut. Nah, ini profil yang kita harapkan, itu profil pelajar Pancasila. Sekilas secara umum saya gambarkan bahwa siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini poin yang diharapkan. Nah, bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila? Jadi pelan-pelan ini kita belajar budaya positif. Jangan semua ini kita terapkan, dan mungkin ya pelan-pelan dari awal, dari hal-hal yang kecil dulu, yaitu hal kecilnya adalah budaya positif. Nah, bagaimana peraturan di sekolah, budaya kita di sekolah itu bisa diterapkan dengan membuat keyakinan kelas. Contoh budaya positif di sekolah kita, membuang sampah pada tempatnya. Ini harus diyakini oleh semua siswa bahwa itu adalah keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita yang dibuat secara bersama-sama. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya, yang pertama harus ada 3 poin penting ya. Yang pertama, hormat. Maknanya apa? Siswa harus meyakini bahwa kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain, sehingga dia tidak mengambil hak yang bukan haknya. Itu poin pertama dalam membuat keyakinan kelas. Harus diyakini, berarti takut, nggak boleh saya ambil, punya orang nggak boleh saya ambil. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contoh membuat PR, membuat tugas. Berarti saya harus yakin bahwa peraturan kelas kita harus membuat tugas, harus membuat PR. Ini harus nilai-nilai dasar yang harus diyakini oleh anak-anak kita. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai ketika dia sekolah dia merasa tersendiri, tidak ada yang bergaul dengan dia. Maka disinilah poin yang ketiga ini. Bila ini tidak kita tekankan ketika membuat keyakinan kelas, maka terjadilah kasus bullying. Ini tidak boleh lagi di sekolah kita Indonesia, apalagi sekolah kita dia kan di sekolah penggerak, sangat dilarang itu bullying. Tapi kalau nilai-nilai ini sudah ada pada diri mereka, sudah diyakini pada diri mereka, ini hal-hal ini tidak akan terjadi. Bahwa itu kita harus menghormati orang lain, harus menghargai orang lain. Ini nilai-nilai ketika membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dalam bahasa lainnya adalah peraturan kelas. Bahasa keren sekarang dia disebut dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka melakukan peraturan, menegakkan peraturan, melakukan sebuah menegakkan sebuah peraturan. Mereka ada motivasi sama seperti kita. Motivasi untuk melakukan sesuatu itu ada 3 menurut dosen. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah tingkat rendah. Menjadinya membuat sesuatu, misalnya kita takut datang ke sekolah ataupun seterusnya. Saya membuat tugas, membuat PR karena takut. Inilah tingkat rendah dari motivasi. Dia termotivasi membuat tugas itu karena takut terhadap guru. Ini motivasi yang terendah. Biasanya orang motivasinya sebenarnya akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi, kalau saya tidak buat, pasti guru saya marah. Maka saya buat. Maka dia termotivasi ini karena ketidaknyamanan atau takut terhadap hukuman yang diberikan. Ini motivasi manusia pertama. Kita juga seperti itu. Nanti ini silahkan tanyakan pada diri kita masing-masing motivasi mana yang ada pada diri kita. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia mau melakukan itu karena nanti misalnya mendapatkan uang misalnya. Ini saya mau hari Kamis datang cepat-cepat karena ada lomba cepat-cepat. Nanti siapa yang juara dapat uang. Dia termotivasi karena penghargaan. Apakah itu berupa uang, hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ini motivasi manusia yang kedua. Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Ini motivasi yang kedua. Kemudian
Motivasi yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Ya, orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita ingin berubah ini, mindset inilah yang kita harapkan dia termotivasi melakukan sesuatu itu karena keinginannya sendiri, bukan karena yang luar tadi, motivasi yang luar tadi itu karena pengaruh luar. Tetapi motivasi yang ketiga ini karena keinginan dari dalam diri. Inilah yang kita harapkan terjadi kepada siswa-siswa kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Inilah yang akan kita coba bentuk sedikit demi sedikit. Termotivasi melakukan sesuatu karena keinginan. Contoh, saya tidak datang mengerjakan tugas karena saya ingin tahu sejauh mana kemampuan saya. Misalnya seperti itu, ada kayak gini. Contoh, saya mau belajar, saya ingin mengikuti pelajaran bukan karena saya pintar, tapi karena saya ingin berubah, ingin lebih baik lagi. Ini termotivasi dari dalam. Inilah motivasi yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada disiplin positif ini adalah ingin menanamkan motivasi yang ketiga tadi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah seperti peraturan kelas tadi. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, ini kebutuhan dasar. Ini setiap manusia pasti harus memiliki 5 kebutuhan. Bila Bapak Ibu semuanya melihat seorang siswa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebutuhan akan pilihan, dan kelima adalah kebutuhan merasa senang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini bila barangkali anak-anak kita lihat di sekolah dia mencuri, mengambil punya orang, ya, mengambil yang bukan haknya. Barangkali kebutuhan dasar inilah yang tidak dimiliki, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, ya, kebutuhan dasar mereka, misalnya makanan, rumah, dan kesehatan. Barangkali di rumah jajan pun dia tidak ada, nggak pernah dia terpenuhi kebutuhan haknya. Barangkali makan pagi nggak ada, maka terpaksa ketika melihat uang orang, makanan orang, langsung diembat, langsung diambil, langsung dimakan, karena dia tidak ada. Apa bandel? Kenapa kamu mencuri? Seaneh kamu mencuri. Kita tak pernah menanyakan apa alasannya. Nah, ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ini juga adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ini barangkali anak-anak kita kebutuhan ini meliputi tetap berhubung dengan orang lain dan teman kelompok. Barangkali di rumahnya itu kurang kasih sayang, sehingga dia membuat tidak menulis di kelas, membuat pokoknya ada saja yang tingkah-tingkahnya itu mengundang perhatian kita, supaya kita memerhatikan dia, selalu melihat dia. Kadang-kadang ketika kita menghadapi posisi seperti ini, kita hanya mengadakan yang negatifnya saja tanpa melihat latar belakang kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut. Ini tidak pernah jarang kita lakukan. Maka oleh karena itu kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini juga kebutuhan psikologis, di mana anak-anak ingin diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu unik, punya kelebihan masing-masing. Ada yang ahli di bidang agama, tapi dia kurang di bidang olahraga. Ada yang pandai di olahraga, matematika dia nonsen, sama sekali tidak ngerti. Nah, ini harus kita hargai. Jangan hanya melihat sisi anak itu hanya satu sisi saja. Yaitu dia nggak pandai, kamu nggak pandai matematika, capek, tapi yang lain tidak pernah kita hargai, sehingga dia merasa bosan ketika masuk pelajaran yang lain. Ini kebutuhan penguasaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ini bukan kebebasan yang kebablasan, ya, tapi kebebasan dalam aturan. Barangkali anak-anak itu punya
kemudian kemudian suka mencoba hal baru. Misalnya dalam proses belajar mengajar, kita hanya menerapkan satu metode saja, ceramah saja. Anak bosan, dia maunya sekali-kali Pak kita studi tour lah Pak, sekali-kali Pak kita belajar dua Pak, sekali-kali kita masuk pustaka Pak, sekali-kali kita itulah yang mereka inginkan. Mereka punya keinginan untuk bebas. Jadi kenapa anak-anak ketika menjelaskan materi, menjelaskan dalam pelajaran di kelas itu, anak juga bosan. Barangkali metode yang kita lakukan sama saja dan mereka tidak punya kebebasan. Ini sudah saya lakukan di kelas 6 Bapak Ibu. Barangkali saya berharap sekali, berkeinginan sekali, jangan hanya ibu kepala sekolah, teman-teman juga yang lain sekali-kali boleh lihat kelas saya. Apa sih yang boleh Bapak boleh lakukan selama pendidikan guru penggerak? Saya lebih terfokus di kelas. Ketika di kelas saya itu berhasil, maka itu akan saya imbaskan kepada sekolah kelas yang lain. Lihat, bukan berarti saya bagi sekali tidak, tapi berarti ada hal-hal baru yang bisa kita ambil, yang positif yang kita ambil bisa kita terapkan di kelas lain. Nah di kelas 6 itu sering saya tanya, kira-kira kita metodenya apa hari ini? Kita belajar seperti apa, kelompok atau apa? Ini kan kebebasan, sehingga anak-anak merasa nyaman. Jadi bila dia tidak merasa nyaman, maka akan ada hal-hal yang negatif, tidak mau menulis, menolak, menyokeh teman dan seterusnya. Kemudian yang kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa, dan mereka suka lucu dan bergurau. Nah ini sering kita lihat, barangkali dia di rumahnya tidak senang, tidak happy. Kenapa? Barangkali di rumah tertekan. Maka di rumah kadang-kadang ada anak-anak itu yang suka melucu di kelas. Kan ada contoh, sudah ada beberapa orang di kelas 5 seperti tadi waktu saya duduk dengan Ibu Yusliana di depan lagi pengumuman, ada anak-anak yang ngomong suka juga dia berarti nggak senang di rumahnya. Itu jangan kita ambil yang negatifnya saja. Berarti dia ini kurang, ada kebutuhannya yang kurang. Berarti dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di rumahnya, tertekan, tidak boleh keluar, tidak boleh main. Dan di rumah seperti itu. Ini sampai di tahun dia merdeka, dia ingin berekspresi dia situ. Nah, hal ini juga harus kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa ini anak ini punya kebutuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya posisi kontrol. Ini yang paling penting kita lihat. Ini posisi kita sebagai guru. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan kelima posisi ini posisi kita. Kita lihat sama-sama berada di manakah saya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang guru yang memiliki posisi ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata, kalau fisik itu dengan tangan, memukul, mencubit. Kalau verbal itu menghardik, membentak, mencaci, dan seterusnya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi verbal akan berkata, peraturan patuhi aturan saya atau awas misal, ya kan? Kamu sudah saja salah. Salah lepas itu akan selesai dan seterusnya. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada secara pelajaran bisa berarti cara dia, cara orang lain ada. Ini kalau posisi yang penghukum. Ini posisi yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak di posisi ini. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini ada juga, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Kadang-kadang ketika saya melihat posisi ini, saya merasa kadang-kadang ada juga di posisi 1 dan 2 di posisinya ini. Ya kan? Ada kadang-kadang. Nah, posisi yang kedua ini biasanya akan berusaha lebih lembut, pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan diri. Ini biasanya kalau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa biasanya seperti ada yang mandel, "Pak, kenapa kamu selalu nggak sayang kamu sama ibu?" Inilah pembuat rasa bersalah. Guru yang membuat rasa bersalah posisi itu. Kenapa kamu seperti itu? Kalau orang tua kamu tahu bagaimana? Inilah posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini posisi kita. Kemudian posisi teman, ya. Teman ini, guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah Bapak, ayo bantulah saya. Ayolah, jangan gitu." Seperti teman, mana posisi teman? Mengajak anak, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini, atau
Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, Bapak bantu. Posisi teman, seperti menganggap anak-anak teman. Ini posisi ini, segi negatifnya, bila guru lain yang masuk, maka dia tidak merasa nyaman. Dia hanya patuh dan taat pada guru tersebut. Posisi teman, mengatakan enak kali Bapak itu. Ini nggak enak, ini terjadi kekacauan. Ya. Ada segi negatif lain apa? Dia merasa kita temannya, anak-anak nggak tahu dia. Merasa bahwa guru itu temannya. Ini hal yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah posisi pemantau. Ini posisi pemantau ini mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai orang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau bisa peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya apa? Maksudnya begini. Posisi pemantau ini dia menegakkan disiplin sekolah. Apa peraturan sekolah kita? Apa? Tanpa, sekali lagi saya sampaikan, tanpa bertanya alasan anak itu apa. Apa peraturan sekolah? Kenapa bisa datang terlambat ke sekolah? Ya? Peraturan sekolah kita apa? Yang 7.30 harus sampai. Berarti kamu sudah melakukan pelanggaran sekolah. Dia memantau saja, posisi memantau, tanpa bertanya alasan dibalik kenapa dia terlambat. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah posisi yang kita harapkan, yang ingin kita capai, walaupun berat. Inilah posisi yang kita ingin capai pada hari ini, yaitu posisi manajer. Apa sih posisi manajer itu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contoh, membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kita tidak buat, keyakinan kelas tidak buat, ini tidak bisa kita terapkan. Mana pernah tahu. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Ketika anak-anak berbuat salah, ketika anak-anak melanggar sebuah peraturan, dia akan menanyakan keyakinan kelas kita apa? Apa peraturan sekolah kita? Tanyakan seperti itu. Kemudian, kalau keyakinan tidak pernah kita buat, bagaimana kita tanyakan? Peraturan sekolah tidak pernah kita bebaskan, tidak pernah kita beritahu, bagaimana kita tanyakan? Apa keyakinan kelas kita? Tidak tahu, Pak. Apa peraturan sekolah kita? Tidak tahu, karena tidak pernah kita bebaskan. Maka sebelum langkah-langkah ini kita buat, maka kita buat dulu peraturan kelas. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari kelas dulu yang kecil. Dari kelas lah kita buat keyakinan, baru kita bebaskan kepada sekolah yang lebih luas. Setiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing, luar biasa kalau kita buat. Nah, ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, sebuah aturan yang mereka langgar, kita kembali bertanya, apa keyakinan kelas kita? Nah, di sini dikatakan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan yang kedua apa itu? Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, keyakinan kelas, alangkah baiknya kita buat bersama-sama siswa, sehingga itu tidak terkesan peraturan kita, tapi apa juga itu merupakan peraturan yang kita buat bersama-sama, kita yakini bersama-sama, dan akan kita tegakkan bersama-sama. Ini poin pentingnya itu dulu. Kita buat dulu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu kita buat, baru kita bisa menerapkan. Kemudian, apa yang kamu yakini? Ya, ini pertanyaan kedua. Apa yang kamu yakini? Berarti misalnya terlambat datang ke sekolah. Apa yang kamu yakini? Saya terlambat. Itu pertanyaan kedua. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas misalnya datang ke sekolah 7.30. Apa yang kamu yakini? Saya terlambat. Saya yakini bahwa saya terlambat. Kemudian jika kamu yakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanyakan kembali. Misalnya anak akan berkata, saya bersedia, Pak. Jika kamu bersedia memperbaiki,
Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Saya menunjukkan saya anak yang disiplin dan mematuhi keyakinan kelas. Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Besok saya akan datang lebih cepat. Jadi, anak-anak ini tidak merasa tertekan. Ini posisi yang kita harapkan adalah posisi manajer. Nah, bagaimana menerapkan posisi ini? Posisi manajer dapat kita terapkan dengan segitiga restitusi. Inilah poin kita pada hari ini yang ingin kita terapkan adalah segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya anak-anak kan kita panggil ada buat kesalahan, kita panggil kantor. Biasanya dia malu dia. Jika ibu sudah dipanggil oleh kepala sekolah, kali dia bapak, dia mereka merasa malu, merasa tertekan dia. Jadi inilah tujuannya supaya mereka tidak tertekan. Kalaupun mereka melakukan pelanggaran, mereka memperbaiki diri sendiri bahwa yang mereka lakukan, menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Apa yang mereka itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang diharapkan adalah melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Dia bisa mengevaluasi dirinya. Evaluasi apa sih? Bisa menilai dirinya sendiri tanpa kita salahkan. Benar, saya salah. Benar, saya saya yang melanggar peraturan ini. Bukan kita yang bilang. Ini yang kita harapkan. Membuat evaluasi tentang apa yang dapat mereka, kemudian membuat evaluasi tentang apa yang bisa mereka lakukan. Dia memperbaiki sendiri. Intinya Bapak Ibu, saya kira kita hanya menjadi fasilitator. Sama ketika kita mengajar kelas, bukan hanya guru yang dominan. Begitu juga dalam menghadapi sebuah kasus siswa. Bukan hanya guru, kamu salah ini maka hukumanmu ini, kamu melanggar ini maka hukumanmu ini. Upaya kita bagaimana anak-anak itu yang melakukan hukuman, dia sendiri yang memikirkan hukuman dirinya sendiri. Dan ketika melakukan itu, mereka ikhlas, sadar, dan hal-hal negatif itu tidak akan dilakukannya lagi di kemudian hari. Sehingga hal-hal positiflah yang muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini adalah memiliki 3 langkah ataupun tahapan, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Anak-anak kan selalu berkelahi. Ini jangan langsung, kenapa kamu berkelahi? Dia belum stabil. Stabilkan identitas dulu. Tenangkan dia. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Apa tidak validasi itu? Siswa bisa dia meyakini bahwa dia berbuat salah disusun tanpa kita katakan. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Inilah yang kita harapkan segitiga restitusi ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak membuat salah, misalnya kelas apa yang kita sepakati? Misalnya tidak harus menghargai orang. Jadi tiba-tiba anak-anak kelas kita berkelahi. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita? Menghargai orang, Pak. Nah, seperti itu. Jangan tanyakan kamu kenapa berkelahi, kenapa kamu bertempur dan seterusnya. Kenapa kamu mengambil punya orang? Tanyakan keyakinan kelas dulu. Dan keyakinan kelas ini tidak akan bisa kita tanyakan bila itu tidak buat. Dan lagi saya ulang lagi. Kalau keyakinan ini tidak pernah kita buat, tidak akan pernah bisa menanyakan ini. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah kita buat, maka kita tinggal menanyakan apa keyakinan kelas itu. Menghargai orang. Kemudian menstabilkan identitas. Ya. Berarti kita benarkan anak itu dulu. Jangan langsung kita salahkan. Kenapa kamu berkelahi? Apa kena kelas kita? Kemudian kenapa begini Pak? Kenapa saya pergi karena dia memukul saya dua macam itu. Harus kita benarkan dulu anak itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan dia biar tenang dan misalnya terlambat. Setiap orang ada ada bahkan bapak juga ada juga terlambat. Stabilkan dulu identitas. Stabilkan dulu emosinya, jangan dia ketakutan atau berkelahi dan seterusnya. Kemudian
Setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya, kenapa kamu terlambat? Dan yang sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Oh, begini Pak. Terus tanyakan lagi, apa upaya kamu untuk apa upaya kamu mengatasi masalah ini? Insyaallah Pak, besok saya akan datang terlambat. Terlambat kan macam-macam alasannya. Pak, kemarin saya buat video satu orang siswa kita itu kasus terlambat, yaitu si Keisha. Ketika lagi memvalidasi tindakan ini, tidak salah, dia membantu orang tuanya karena mamanya lagi masak, dia menjaga adiknya. Saya tanyakan lagi, apa langkah kamu selanjutnya? Besok Pak, insyaallah saya akan datang Pak. Itu sudah saya lakukan di kelas saya. Memang ada yang saya videokan, ada yang tidak saya videokan. Pelan-pelan saya coba di kelas, dan hari ini saya punya kesempatan membagi apa yang sudah didapatkan di program Guru Penggerak kepada teman-teman semuanya. Dalam pendidikan Guru Penggerak ada beberapa tahapan. Ini tahap yang pertama masuk seputar psikologi siswa, karakter siswa. Kalau ibu ke sekolah namanya apa itu? Ilmu jiwa, bukan? Ya, ilmu jiwa. Nah, psikolog, memahami karakter siswa. Itu baru tahap selanjutnya dan terusnya. Insya Allah apapun yang saya dapatkan di program pendidikan Guru Penggerak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi akan saya imbaskan. Intinya apapun yang ilmu yang sama saya, insya Allah saya bagikan. Walaupun saya sendiri masih belajar, insya Allah saya akan bagikan kepada teman-teman semuanya yang ada di sekolah kita. Baik Bu, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari sekian materi tadi saya berikan kesempatan untuk dua teman untuk bertanya. Kalau sekiranya bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya pending, saya jawab di kesempatan yang lain. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Posisi ya. Posisi ya. Yang kelima ya, yang ini aja. Yang kelima. Oh, yang lima. Satu dia. Enggak ada yang lima. Ada di atas. Ini dia. Ya, silakan Bu. Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri yang sudah bertanya. Sebenarnya yang beliau tanyakan adalah posisi kontrol. Jika ada anak-anak yang barangkali aktif ataupun boleh dikatakan melakukan hal-hal yang negatif yang super aktif, melakukan hal negatif yang super aktif, kan seperti itu. Posisi mana yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini?
Posisi yang paling baik tentu saja posisi manajer. Posisi ini yang paling baik. Tetapi untuk mencapai posisi ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Saya sendiri barangkali belum sampai di posisi 5, posisi manajer. Kadang-kadang ada kalanya saya berada di posisi 2, ada kalanya saya berada di posisi 4, kadang-kadang ada 3, dan barangkali masa lalu saya ada di posisi 1, ya, karena kita ini manusia. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah pendidik, guru di buku dari biru, ya. Guru, artinya kita terus berbenah, walaupun yang sudah kita lakukan selama ini masih kurang tepat, saya tidak bilang tidak tepat. Kita terus terus berinovasi. Kalau selama ini kita belum tahu bagaimana sih cara menjadi guru yang baik itu, nah hari ini pada kesempatan ini kita ingin berada, saya yakin semua guru-guru di sini ingin berada di posisi 5 itu, posisi manajer. Nah, untuk mencapai posisi itu ada langkah dan tahapannya. Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Langkah pertama setelah kegiatan kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas dulu. Kalau tidak ada keyakinan kelas, maka akan sulit kita terapkan. Ini perlu kita sampaikan. Memang saya bisa maklumi kalau di kelas rendah itu berbeda dengan kelas atas, kelas tinggi. Tetapi saya yakin ya, kalau hal-hal itu terus menerus kita sampaikan, keyakinan kelas itu setiap hari kita imbaskan. Misalnya baru begitu sampai ke sekolah, begitu sampai di kelas, sebelum pembelajaran dimulai, perhatikan keyakinan kelas kita. Mari kita ulang keyakinan kelas kita setiap hari gitu, ya, supaya tertanam di benak mereka itu keyakinan kelas. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas kita? Apa poin pertama? Tidak boleh mengambil yang bukan punya hak kita, Pak. Kita tidak boleh mencuri. Setiap hari itu disampaikan. Karena kelas rendah itu tidak sama seperti kelas tinggi. Kalau kelas tinggi barangkali mereka sudah bisa berpikir, bisa menganalisis mana yang baik, benar. Kalau kelas rendah itu kan masih tahap belajar untuk menganalisis. Jadi langkah yang pertama, membuat keyakinan kelas. Kalau dari 5 posisi ini, Bu, yang paling baik adalah posisi manajer. Demikian Bu yang bisa saya jawab. Kalau belum puas, silakan dipertanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5, yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi mungkin selama ini kita belum sampai di posisi manajer, ya, belum sampai. Kadang-kadang kita ada posisi 1, kadang-kadang di posisi 4, ya kan? Jadi boleh juga seandainya begini Pak, supaya anak-anak itu mengurangi rasa membuat kesalahan, membuat kegaduhan. Coba kita berusaha dicintai siswa dulu, akrab siswa dengan kita. Misalnya nanti ya harus salam. Kalau paradigma dulu dengan sekarang kan beda. Kalau dulu kan murid itu belum takut sama guru. Ya kan, dulu lewat depan rumah kita aja kita lari, kita sembunyi, bukan makin didekatin sampai kita lari. Nah sekarang coba kita buat anak itu akrab sama kita. Misalnya pagi nggak mesti salam, ke kelas 1, 2 dengan cara pelukan. Kalau yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki boleh tos supaya dia lebih akrab sama kita. Jadi dia kayaknya kita di posisi teman dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa kita cintai anak-anakku mencintai kita, kayaknya dia nggak berani buat kesalahan dia. Karena dia udah cinta sama kita, cinta sama gurunya. Kalau saya nggak salah nanti ibu nggak cinta lagi sama saya, kayak gitu misalnya. Boleh seperti itu? Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, ini pertanyaan berat dari komandan kita ya. Apakah boleh kita merasakan posisi teman? Ini Bu bukan bukan sebuah posisi ini saya tidak pernah menyalahkan posisi teman, tetapi ada posisi yang lebih baik. Boleh saja kita terapkan posisi teman, tapi dalam batasan. Nah, artinya anak-anak faham. Sama seperti saya juga kadang-kadang sering di posisi teman. Itu bisa Ibu lihat ketika jalan istirahat. Saya sering itu semangat kelas 1 akan bermain bola dengan mereka, tapi ada batasan. Posisi itu perlu. Kadang-kadang
kita 3 posisi sekaligus kita pakai. Itu bisa kadang-kadang. Kadang-kadang di kita dalam hal itu kita posisi rasa bersalah, kamu ada ya kadang-kadang seperti itu. Nah, posisi-posisi yang dilarang oleh pemerintah dan saya yakin semua kita meyakini itu di posisi 1. Nah ini sudah karena apalagi sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi Ibu Yusrana, Ibu kepala sekolah, apakah puskesmas itu boleh kita gunakan? Boleh. Kalau menurut pendapat saya pribadi boleh, tapi dalam batasan. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita padai. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada hari ini, sudah mengikuti materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kita semua, terutama bermanfaat buat saya, dan pribadi saya ini bisa saya terapkan di kelas saya dulu, dan kalau bisa, dan saya sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian juga bisa diterapkan di sekolah kita. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kiri, billah sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.